Maksudnya setelah terapi itu gimana? Nah, perhatikan. Kita kan diminta membaca tabel. Tabel ini bunyinya apa? Tabel ini adalah, perhatikan. Kalau kita pahami dari paragraf ke berapa ini? Paragraf kedua. Tujuan terapi adalah agar saat anak menjalani perawatan, mereka tetap mendapatkan pembelajaran atau kegiatan yang menyenangkan. Penelitian dilakukan pada anak-anak usia 3-5 tahun. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara memberikan terapi bermain pada sejumlah anak. Terdapat 2 kelompok yang diterapi, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan dengan jumlah masing-masing 50 anak. Serta terdapat 6 jenis permainan yang diberikan. Sebelum terapi, anak-anak tersebut diukur perilaku kooperatifnya, kemudian dihitung relatannya. Demikian pula setelah terapi, perilaku kooperatif anak-anak tersebut diukur kembali setelah riset, diperoleh hasil seperti yang tercantum. Jadi ini termasuk keberhasilan. Ya, jadi 20 anak laki-laki lebih kooperatif ketika dia bermain tali, 25 anak lebih kooperatif ketika dia bermain tali, ya. Jadi dia lebih kooperatif setelah mendapat terapi. Ya, teman-teman ya. Nah, dari sini yang terapi bermain apa yang paling berhasil membuat anak kooperatif ketika dibawa ke rumah sakit? Oh, yang paling banyak berhasil nomor 1 adalah monopoli, gitu ya. Kita tinggal jumlahkan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah bola. Nah, ini peringkat kedua. Ketiga apa? Tinggal dihitung gitu ya, teman-teman ya. Jadi setelah terapi itu malah yang paling berhasil. Betul sekali. Wah, nih yang paling berhasil pertama adalah monopoli, kedua adalah bola. Gitu untuk soal silogisme. Nah, ini masih sama, kalian bisa cari sendiri. Mana yang paling mungkin dipertahankan? Paling mungkin dipertahankan adalah yang paling berhasil, yaitu adalah monopoli. Ya, itu nomor 6. Oke, nomor 7. Oke, kita masih ada 40 menit, 10 menit untuk membahas silogisme di nomor 7, 8 sampai 13. Kemudian sisanya nanti untuk kesimpulan teks ya, teman-teman ya. Nomor 7 dulu. Saya harap kita bisa langsung casius cepat ya untuk nomor 7 ini karena tipenya sama dengan apa yang tadi sudah kita bahas. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Alia menjawab dengan D. Nah, sebagian orang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Temukan premis 1 dan premis 2-nya. Kemungkinan besar ada yang pakai semua, ada yang pakai sebagian, ada yang berkaitan dengan gagap teknologi, terus ada yang telepon canggih, dan lain sebagainya. Kita ke paragraf 1. Oke, kalimat berapa dari paragraf 1 ini yang memuat premis 1 dan premis 2? Teman-teman. Ada? Oke, sudah ada yang menemukan? Kemungkinan besar ada dia menggunakan kata semua atau menggunakan kata sebagian. Dari paragraf 1, silahkan dicari. Oke. Ada di sini yang baru bergabung di bulan ini, teman-teman. Ini per bulan ya. Ada yang baru bergabung mungkin? Hai, yang baru bergabung. Oh, Fahmi, bukannya bulan lalu udah gabung ya? Belum ya? Oh, belum. Oke, salam kenal ya, Fahmi ya. Salam kenal ya. Oke, ada nggak Fahmi mana premis 1 dan premis 2-nya? Fahmi asalnya dari mana? Jogja. Oke, salam kenal Jogja. Saya dari Magelang, Jawa Tengah. Yang jika teknologi. Oke, betulkah yang jika teknologi? Kalau yang jika teknologi itu nanti digunakan untuk menjawab soal berikutnya. Jika teknologi digunakan untuk menjawab nomor 8. Kemungkinan, bukan, nomor 1. Nomor 9. Nah, sebagian itu ada di kalimat akhir, betul sekali Rizal. Nah, oke. Ini ya, betul sekali Rizal. Sebagian ada di paragraf akhir. Ini adalah premis khususnya. Premis umumnya ada di sini, teman-teman. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Oke.
Itu ya. Jadi tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, artinya kan sama. Tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, berarti semua pengguna internet, nah, tidak gagap teknologi. Struktur kalimatnya bisa kita ubah. Tidak gagap teknologi. Kemudian premis keduanya, sebagian. Apa tadi? Sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Memiliki telepon canggih. Oke, premis satunya semua pengguna internet tidak gagap teknologi, premis keduanya sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Kita bisa tandai, pertama tanda apa yang bisa kita berikan dari pernyataan ini, yaitu adalah premisnya salah satunya pakai kata sebagian. Maka simpulannya juga pasti pakai sebagian. Yang diawali dengan semua pasti salah. Oke, cara mengeliminasi pilihan jawaban seperti ini, teman-teman. Kemudian, salah satu juga pakai kata tidak. Kalau salah satu, buku melarikan simpulan, perhatikan, kalau salah satu menggunakan kata tidak, maka S-nya juga harus pakai kata tidak. Nah, pertama dia harus pakai kata sebagian, kedua tidaknya harus turun. Itu ya. Oke, yang tidak pakai kata tidak, coret lagi. Oke, kita tinggal silakan C dan juga D. Ya, ini sudah banyak yang menjawab dengan D. Ya, semua pengguna internet itu A, tidak gagap teknologi itu negasi P aja deh. P ini negasi hi. Sebagian pengguna internet ini P, memiliki telepon canggih itu R. Simpulannya adalah tinggal kita turunkan negasi hi dan juga R. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Jawabannya D untuk nomor 7. Betul sekali. Nomor 8. Nah, berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Paragraf 3. Temukan. Ada yang berkaitan dengan membahas peristiwa-peristiwa. Ya. Oke, ada yang menemukan kata kuncinya? Nah, di kalimat keberapa? Kita tandai, kita highlight dulu. Yaitu ini ya, jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Premis 1. Premis 2, kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Saya coba pakai warna yang lain deh. Kita pakai ini warna yang lain, nah, biar beda ya. Premis satunya sudah ketemu, premis 2-nya sudah ketemu. Kita sekarang tandai ABC-nya, ya, PQR-nya. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, P, orang mudah dalam berkomunikasi, hi, ya. Kemudahan orang dalam berkomunikasi sama dengan hi, kita berarti bisa tandai dia sebagai hi, menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama, kita tandai sebagai R. Hi-nya kita coret, hi-nya kita coret, hi-nya kita coret, maka simpulannya adalah jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Adakah opsi itu? Oh, tidak ada opsi itu. Berarti strukturnya kita balik. Suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Mana? Oh, ini jelas salah nih. Ini jelas salah, ya. Mana berarti antara A, B, C ini? Yaitu suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Betul sekali, jawabannya adalah B untuk nomor 8. Ya, caranya seperti itu. Nomor 9. Nah, ini nomor 9.
Berdasarkan paragraf 1, oke, untuk silogisme bisa asalkan jika atau apabilanya tidak tertukar. Ya, tidak boleh kita awali jika suatu peristiwa jikanya kita taruh di depan lah, nggak boleh. Ya, kalau jikanya itu mengikuti teknologi teknologi komunikasi mengalami kemajuan, maka dia memang harus mengikuti hal tersebut. Tidak boleh kita taruh di depan. Ya, harus mengikuti apa yang ada di setelahnya. Tidak boleh ditukar. Adalah ya untuk kasus nomor 8. Itu kemudian nomor 9. Paragraf 1, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Perhatikan, di sini ada 2 premis. Apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Kita turunkan. Kita naikkan. Oke, paragraf 1. Tadi ada yang menandai, jika Kak, ada kata jika di sana, ya. Kita tandai. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Ini pernyataan yang pertama. Ya, kemudian ada pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Kemudian tadi di dalam soalnya yang diminta adalah apabila pengguna internet tidak meningkat. Kalau pengguna internet tidak meningkat, berarti apa? Berarti teknologi tidak berkembang. Ya, kita tinggal tuliskan di sana, teknologi tidak berkembang. Ya, opsi yang lain bisa kita coret. Nah, ini bisa salah. Ini salah juga. Ini salah juga. Kita tinggal punya A atau C. Ya, teknologi tidak berkembang. Nah, perhatikan. Di sana sama, opsi A dan C itu sama, tapi ada penggunaan atau dan. Ikuti soal. Kalau soal pakai atau, kita pakai yang atau. Atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kenapa seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman? Karena dia tidak bisa, di sini muncul tadi, karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Ya, teman-teman ya, kalau yang atas pakai, di soalnya pakai atau, maka di bawahnya juga harus pakai atau. Betul sekali, jawabannya adalah A, nomor 9. Nomor 10. Berdasarkan paragraf 3, apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai efisiensi dan efektivitas, maka kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar. Kalau sebuah negara itu sudah menerapkan efisiensi dan efektivitas, berarti dia adalah sebuah negara maju. Nah, ini kuncinya. Ya, karena di sana ada kata tersebut, jelas dia mengacu ke kalimat sebelumnya. Mana nih? Nah, negara tersebut adalah negara